kita semua mungkin kecolongan oleh corona. Nanti di tahap pertama termin kedua, termasuk di dalamnya Kabupaten Pamekasan, dan menemukan vaksinnya, apa salahnya kita membuat tubuh kita kebal sendiri. Kecuali penyakit-penyakit yang tidak ada vaksinnya, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KM Hafiz, hari ini saya ada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa sampai hari ini wabah COVID-19 masih terus berjalan, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kemudian juga upaya keras dari pemerintah baik Kabupaten Pamekasan maupun seluruh pemerintahan di Indonesia terus dijalankan. Sampai hari ini ada berapa warga di Pamekasan yang terinfeksi COVID-19? Ya, sampai hari ini memang terdapat peningkatan sejak pertengahan Maret 2020 dulu. Jadi hampir tiap hari itu ada, kadang naik 1, 2, pernah 27 dalam satu hari peningkatan, ya. Sehingga jumlah total hingga hari ini penderita COVID di Kabupaten Pamekasan sekitar 930-an, ya, 930-an. Ya. Oke, narasumber saya sangat hafal tentang jumlah apa semuanya itu karena memang jabatannya sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Kalau boleh Pak, namanya siapa Pak? Saya yang lebih akrab. Ahmad Marzuki. Ahmad Marzuki, ya. Ini kalau di COVID Dinas Kesehatan dan Bapak itu bertugas sebagai apa Pak di Satgas? Jadi di COVID itu dari Dinas Kesehatan ada 5 yang sebagai anggota Satgasnya, ya, dari tim gelar sosialisasinya, kemudian dari masuk di Humas, juga anggota Humas, kemudian masuk di pelaporan, juga masuk di logistik, jadi ada tim-tim. Jadi dari Dinas Kesehatan yang masuk tim Satgas COVID itu ada 5 orang. Ya. Selain Dinas Kesehatan juga ada RSUD? RSUD juga ada. Jadi di Dinas Kesehatan tuh PLT-nya masuk tim, kemudian Kabit-Kabit itu Kabit Yankes, Kabit Kesmas, Kabit SDK, sama Kabit P2P itu juga masuk tim semua. Jadi mereka ada yang masuk di tim promotif preventif, ada yang di tim logistik juga itu ada. Ya, jadi itu kerjanya apa 8 jam atau harus 24 jam seperti kerjaan kalau yang di Satgas COVID? Kita yang namanya bekerja dengan penyakit itu pasti 24 jam. Karena yang namanya penyakit itu tidak pernah menjanjikan jam berapa dia sakit, kemudian jam berapa kita akan melakukan kegiatan-kegiatan. Ini kan sejak Maret sampai hari ini ada 2 kali hari raya nih. Ya. Gimana nih tuh ceritanya membagi waktu masih menjadi, kan sama-sama masih dalam suasana pandemi. Mungkin untuk orang-orang kesehatan itu suatu hal yang biasa, karena sejak lama meskipun tidak ada pandemi kita sudah biasa bekerja 24 jam. Otomatis dengan adanya pandemi kita bekerja 24 jam itu sudah hal-hal yang biasa. Cuma tinggal pembagian tempat, pembagian waktu, lokasi, pembagian petugas, lain itu kita lebih mengarahkan gitu. Ya. Pak, apa yang Anda rasakan ketika lonjakan sebagai pribadi, ketika lonjakan orang yang terinfeksi COVID-19 di Pamekasan itu tinggi? Ya, kalau saya pribadi, mungkin semua peneliti-peneliti menganggap kita semua mungkin kecolongan oleh corona. Jadi kita sudah berupaya untuk hati-hati supaya corona tidak masuk dalam tubuh kita, ternyata ada yang nelusup ke tubuh kita. Nelusup itu bisa saya sebut kecolongan. Kecolongan bisa
karena kita lalai menggunakan APD atau protokol kesehatan seperti masker, cuci tangan, dan mungkin karena kita lalai, pada saat lalai itu kita itu. Jadi yang pasti virus corona itu masuk lewat saluran mata, hidung, dan mulut. Otomatis mereka corona itu bisa masuk karena kita mungkin pernah lalai menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, mungkin itu. Oh, yes. Itu kan sekarang kan sudah ada vaksin nih, Pak. Jadi sejak lama WHO atau beberapa negara berusaha untuk ada vaksin untuk pencegahan COVID-19. Iya. Kalau Pamekasan sendiri itu ada vaksin? Untuk vaksinasi di Kabupaten Pamekasan pasti ada, seperti kabupaten lain, seperti provinsi lain, dan di nasional juga ada, seperti di tingkat dunia juga ada. Cuma pelaksananya memang bertahap. Untuk tahap pertama, termin pertama di Indonesia sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, sekitar 15 Desember tahun 2015 Januari deh ya, 2021. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur sendiri tahap 1 termin 1 itu sudah dilaksanakan untuk 3 kabupaten kota madya, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Sedangkan kabupaten lainnya nanti di tahap pertama termin kedua, termasuk di dalamnya Kabupaten Pamekasan, yang waktunya belum bisa dipastikan tanggal berapanya. Tapi vaksinnya sudah nyampe Pamekasan? Vaksin belum nyampe, yang pasti sudah ada di Surabaya. Ya. Ada berapa jatahnya untuk Pamekasan? Untuk tahap pertama, termin pertama itu jumlah vaksin sekitar 3.080. 3.000? Ya, untuk 2 dosis. Jadi untuk sasaran sekitar 1.540 sasaran. Untuk nakes. Satu orang disuntik 2 kali? 2 kali. Jadi hari pertama, kemudian 2 minggu berikutnya. Oh, jadi 3.080 itu hanya untuk 1.540 sasaran sementara. Tapi berikutnya akan ada tahapan berikutnya, ada termin-termin berikutnya. Iya. Itu cukup, Pak, untuk seluruh nakes Pamekasan? Seluruh nakes Pamekasan 3.000 lebih, tapi sehingga baru termin pertama ini hanya sebagian nakes yang hanya sebagian, ya, sebagian nakes. Nanti termin berikutnya semua nakes, kemudian pada tahap dan termin berikutnya nanti mungkin dari pihak-pihak TNI, Polri, dan masyarakat pelaku ekonomi dan masyarakat lainnya. Oh, jadi sementara selesaikan dulu nakes. Iya. Nakes itu yang diprioritaskan kategorinya gimana? Semua tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat yang melaksanakan kesehatan maupun petugas administrasi di dalam kantor, pokoknya yang bekerja di fasilitas kesehatan itu kita juga lakukan vaksinasi semua. Termasuk bidan juga? Semua bidan, ya. Cuman karena masih jumlahnya terbatas itu tadi, Pak? 1.000. Iya, memang ada, di samping jumlah terbatas, kan kita melaksanakan vaksin itu juga betul-betul betul-betul rapi, sehingga tidak bisa secepat-cepat itu kayak gitu loh. Jadi memang kita punya jadwal tersendiri. Pak, ini kan ngomong-ngomong banyak warga yang takut untuk divaksin ya. Maksudnya asumsi yang dibangun vaksin begini, vaksin begitu gitu. Nah, sebenarnya setiap manusia yang lahir di Indonesia itu kan menjalani imunisasi, itu kan bagian dari vaksin. Iya. Itu sudah berapa kali menjalani vaksin di usia, terutama sejak apa ya? Jadi vaksinasi itu adalah penyakit itu banyak, penyakit itu banyak dunia. Kemudian ada beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Ada penyakit yang tidak bisa dicegah dengan imunisasi. Penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi otomatis manusia berusaha supaya tidak kena penyakit itu, seperti TB, kemudian difteri, polio, kemudian campak, gitu loh itu. Itu bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian penyakit-penyakit lain misalnya kencing manis, hipertensi, itu tidak bisa dicegah sehingga itu tidak bisa divaksin. Otomatis kalau ilmuwan-ilmuwan menemukan penyakit yang bisa divaksin dan menemukan vaksinnya, apa salahnya kita membuat tubuh kita kebal sendiri, kebal gitu. Iya. Artinya sebenarnya setiap manusia Indonesia sebenarnya sudah menggunakan vaksin. Sejak kecil, sejak lahir kita sudah diberi vaksin dengan tujuan supaya penyakit
yang bisa dicegah dengan imunisasi itu bisa tidak masuk ke dalam tubuh kita. Itu vaksinnya kalau bayi polio gitu ya? Ya, kayak BCG, polio, difteri gitu, difteri, pertusis, tetanus itu loh. Banyak jenis vaksin. Campak Ya. itu vaksin Campak, semua. vaksin semua, ya, ya. Nah sekarang kita harus ketambahan karena ada COVID-19. Iya, jadi ada penyakit, manusia kan berusaha untuk mencari obatnya. Gitu. Mencari ada yang ditemukan berupa obat, ada yang ditemukan berupa vaksin. Vaksin itu kan lebih awal perjalanannya. Selama ditemukan vaksin, ya berusaha untuk membuat kebal aja supaya nggak kena penyakit. Kecuali penyakit-penyakit yang tidak ada vaksinnya, seperti ya tadi saya sebut itu. Diabetes itu kan nggak ada vaksinnya, otomatis orang nggak bisa divaksin supaya anti diabetes, nggak bisa, baru dengan obat gitu.